Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian kegiatan sebagai implementasi aksi nyata saya Dismet CGP Angkatan 5 Kota Mikro yang ingin mensupervisi, karena ini kegiatan awal pra observasi untuk modul 2.3 supervisi akademik berbasis coaching. Di sebelah saya sudah ada Pak Suwarno. Alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadi teman belajar saya yang akan menemani saya di pra observasi, lalu nanti di hari besok Rabu ya Pak Suwarno, hari Rabu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, lalu nanti di hari Jumat insya Allah ada kembali percakapan mengenai pasca observasi. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Suwarno, mengajar pendidikan agama Islam kelas 3. Baik, apa kabar Pak Suwarno? Alhamdulillah sehat. Oke, selain ngajar kelas 3, ngajar kelas berapa Pak Suwarno? Kelas 5. Kelas 5, alhamdulillah. Besok di hari Rabu sudah sampai materi mana Pak? Insya Allah kalau Rabu besok materi tentang pembelajaran sholat. Oh, tentang pembelajaran sholat. Baik, sebelumnya apa yang sudah Pak Warno persiapkan untuk mengajar? Saya udah buat apa namanya slide di dalamnya sudah saya sisipkan video tentang gerakan dan bacaan sholat, diselingi dengan ceramah dan praktik sholat pada persiapan. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tentang praktik sholat ya Pak? Iya, tujuan pembelajarannya ya supaya peserta didik itu dapat mengerjakan sholat dengan sesuai dengan sunnah. Ya. Oke, tadi Pak Warno sudah mempersiapkan media PowerPoint. Ya. Warno, adakah media lain selain itu atau strategi lain selain menyiapkan PowerPoint? Kayaknya video tentang sholat sudah saya siapkan. Jadi kan sholat itu kan banyak bacaan-bacaannya. Jadi nanti akan saya kenalkan beberapa ke siswa. Jadi ada yang pakai bacaan ini, ada yang pakai bacaan itu. Jadi biar siswa juga mengenal bahasanya di luar sana ada bacaan-bacaan yang mungkin tidak sama dengan yang biasa mereka bacakan. Supaya saling menghargai. Jadi Pak Suwarno sudah mempersiapkan nih ya, mempersiapkan ada PowerPoint, ada video yang ingin saya juga ketahui dan gali lagi setelah proses pembelajaran. Kan pastinya nanti Pak Warno mempersiapkan untuk penilaian. Kira-kira apa nih yang sudah Pak Warno persiapkan kalau penilaian? Kalau penilaian, ya karena kan sholat. Mungkin dari segi kognitifnya mungkin ada yang disiapkan soal, kemudian kalau dari segi prakteknya mungkin setelah pembelajaran ini mungkin kedepannya akan dirutinkan. Jadi kebiasaan sholat, jadi kan bisa dipraktekkan ketika sholat Jumat jam pelajaran agama. Jadi setelah-selahnya sambil melihat sejauh mana keberhasilannya belajar, sejauh mana anak itu menguasai bacaan dan bacaan. Baik, secara berkala. Baik. Lalu saya juga ingin share sama Pak Suwarno, apabila nanti ya Pak Suwarno menemukan anak yang superior saya menganggapnya anak ini cepat nangkepnya. Lalu ketemu anak yang agak lambat, ya agak lambat. Lalu bagaimana Pak Suwarno mengatasinya? Mungkin akan kalau untuk anak yang cepat dulu ya, dengan cepat dulu mungkin saya akan mendampingi dia lebih kepada mengenalkan metode yang keluar. Untuk yang anak yang agak lambat atau kategori yang mungkin tertinggal, ini saya akan lebih membersamainya dalam belajar. Jadi meluangkan waktu lebih fokus biar lebih fokus kepada anak tersebut.
Kalau yang superior, apa yang pintar? Kalau yang pintar mungkin akan saya tambah dengan hafalan-hafalan lain. Hafalan-hafalan lain. Mungkin misalnya kan ada sih yang misalnya yang masih agak awam kayak doa sebelum salam. Mungkin anak yang kategori dia udah lebih cepat dari kawannya, mungkin akan saya tambah bagian cepatnya sunnah dibaca. Oke. Mungkin itu saja Pak Suwarno, percakapan observasi yang penting saya sudah mengetahui apa yang akan Pak Suwarno sampaikan besok. Mudah-mudahan besok tidak ada persoalan apapun dan kita bisa lancar melaksanakan pengajian. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti selanjutnya setelah observasi dan pasca observasi lancar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya serahkan ke Pak Suwarno. Tolong ditandatangani. Masing-masing. Iya. Oke semua. Ikut berdiri walaupun tidak benar-benar. Oke. Samping kanan meja. Oke. Udah. Oke, nggak apa-apa. Baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. November 2022. Siapa yang tidak masuk pada kesempatan pagi ini? Musiara, Kalista, Harpo. Keterangannya apa? Sakin. Selain Mbak Mutiara ada lagi? Cukup. Kelas 3C yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita akan belajar tentang review kembali pelajaran tentang sholat. Ya. Kenapa kok dibahas penting? Karena sholat itu utama dan pertama dan yang paling utama dalam agama. Oke, bahas. Nah, secara bahasa sholat itu artinya doa. Ya. Kenapa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Begini, Allahu Akbar. Nah, itu sholat. Jadi kalau masih seperti ini, belum takbir, masih kelinting begini, kenapa kita harus sholat? Kenapa mas? Kenapa mas Eko? Hah? Karena sholat itu ibadah, weh. Bagus jawabannya ya. Apa? Untuk membedakan orang muslim dan Sholat. Iya, untuk membedakan yang muslim dengan non muslim. Ya jawabannya betul semua ya. Apa pentingnya kita sholat atau kenapa kita harus sholat? Baik, kita simak ya. Tolong semuanya tenang. Kita nonton sebentar. Belanja yuk di musicstore.com. Musicstore.com. Cerita kembali. Kenapa kita harus sholat? Yuk, disimak. Nanti jawabannya ditagih. Kalau dulu udah pernah bingung. Kenapa udah harus sholat? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Oh iya, kata
lihat ayat 50. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepadaku. Ya. Baik. Kenapa kita sholat? Ternyata salah satunya adalah karena kita hambanya Allah. Namanya hamba harus patuh kepada Tuhannya. Kenapa kita harus sholat? Ya, karena kita hamba Allah dan status hamba harus tunduk kepada Khalik yang menciptakan. Karena kita nggak akan ada kalau nggak Allah ciptakan. Apa ya tiba-tiba asal Wahid Isnan Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang sudah hafal? Wih, alhamdulillah banyak yang sudah hafal ya. Baik. Ayat ini menerangkan tentang apa? Kok tiba-tiba muncul di materi ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ingat, ringkas saja. Nanti kita banyak pakai. Salat yang pertama ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Jadi syarat itu ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kita syarat wajib dulu. Siapa yang wajib sholat? Yang pertama agamanya Islam. Lah kalau bukan agamanya Islam, gak wajib sholat. Karena diperintahkan untuk sholat orang Islam. Jadi yang gak Islam biasa saja. Yang kedua, balik. Yang pertama. Jadi kalau mau sholat, ini gambar-gambar manusia tanpa wajah. Yang pertama harus apa ini? Gak sah sholat tanpa wudu, kecuali gak batal. Iya, takbiratul ihram itu pertama kali kita mengangkat tangan mau sholat. Iya, sebatas bahu boleh, sebatas telinga boleh, yang gak boleh, dia gak boleh. Boleh baini wa bainan khotoya ya, ada pakai Allah Akbar kabira. Ada yang rukunya baca subhana rabbil azim, ada yang baca subhanallah wa bihamdihi Allahumma firli. Ya. Ada yang baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Kemudian baca ini dan ada yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ada yang baca sami Allahu liman hamidah. Ini Bapak akan tampilkan salah satu bacaan sholat, bukan baik. Bacaan sholat. Kalau berbeda dengan kebiasaan yang kalian baca atau yang kita baca, nggak apa-apa. Biar nambah literasi, nambah pengetahuan. Ternyata ada bacaan lain loh dalam sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sebelum kita latihan sholat, jangan lupa untuk dahulu ya, niat di dalam hati dan menghadap kiblat. Jangan lupa sutranya ya, dan lakukan dengan berdiri. Ayo kita mulai. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi orang dewasa yang akan datang. Ya, itu ya.
Takutnya apa? Kalau anak kecil di tengah-tengah sholat nanti dia mainan, goyang, pergi. Menunda waktu sholat. Yang ketiga, sholat dengan tertib 5 kali sehari semalam dan tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah, terutama sholat sunnah sebelum subuh. Lagi boleh lepas ya, habis itu istirahat, makanya sepatunya dipakai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Fatona MPD selaku pendamping pengajar praktik, lalu Pak Suwarno SPDI sebagai teman sejawat yang akan melakukan coaching pada hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ismet, CGP Angkatan 5 dari Kota Metro yang berasal dari SD Negeri 4 Metro Timur. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik di pendampingan ke-5 yang akan ditemani oleh Bu Siti Fatona dan teman sejawat saya Pak Suwarno. Baik, kita akan mulai saja ya Bu ya. Mohon izin Bu Siti Fatona akan saya mulai bersama Pak Suwarno. Pak Suwarno, terima kasih mau hadir dan menjadi teman belajar saya Pak. Ini Bu Siti Fatona dari SD Muhammadiyah sebagai pendamping saya. Kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi Pak Suwarno, dan di hari selanjutnya kita sudah melaksanakan pembelajaran, dan saya sebagai rekan yang melakukan observasi di kelas. Gimana Pak Suwarno perasaannya saya dampingi dan saya mata-matai seperti ini? Ya, jujurnya agak deg-degan juga. Deg-degan ya? Jadi merasa diawasi. Merasa diawasi gitu ya? Baik. Selebihnya juga Biasa saja. Oke, karena saya memang karena kita sama ya Pak, satu angkatan kami ini, dan saya memposisikan diri sebagai mitra ya Pak. Baik, boleh diceritakan sedikit Pak Suwarno apa yang disampaikan materi pembelajaran kemarin yang disampaikan Pak Suwarno pada saat mengajar? Kebetulan waktu didampingi oleh Pak Ismet kemarin, saya materinya itu sampai di pembelajaran sholat, di gerakan sholat, bacaan sholat, seperti itu. Bagaimana kita membaca sholat di kelas 3. Yang sudah Pak Suwarno siapkan sebelumnya untuk mengajar? Itu kemarin video yang saya masukkan ke dalam PowerPoint, juga video cetak yang ada padana, dan kita kombinasikan semua. Oke. Jadi Pak Suwarno mengkombinasikan video lalu PowerPoint ya Pak, karena kemarin saya lihat videonya menyatu di PowerPoint ya, menyatu di PowerPoint, lalu ada buku cetak yang memang sesuai dengan materi. Pak Suwarno, setelah melakukan pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan, sekiranya ada istilahnya yang perlu dikembangkan lagi tidak dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Mungkin lebih lagi di tampilan slide-nya, kayaknya saya perlu modifikasi ulang lagi ke depannya. Kemudian videonya juga harus saya tambah lagi, dan terbanyak prakteknya kayaknya kalau di materi seperti itu. Terbanyak Banyak praktek. Biasanya kan habis materi biasanya langsung praktek. Saya belum, rencananya saya gitu. Jadi kemarin belum sempat ya Pak? Belum sempat turun. Jamnya sudah habis. Jadi udah dipakai untuk membahas di kelas, karena 2 jam pelajaran di kelas 3 itu 25 menit, 70 menit ya. 70 menit. Bahasa begitu turun istirahat sudah selesai. Oke. Kemarin saya lihat PowerPoint-nya juga sangat menarik karena dikombinasikan dengan video ya Pak ya. Video, lalu ada videonya nggak hanya satu ternyata. Jadi anak-anak setelah video lalu Pak Suwarno menjelaskan. Berapa lama Pak mempersiapkan itu?
kan juga enggak juga, karena memang target utama saya di materi itu memang di kelas 3 jadi Menjadi jadi tapping pointnya pokoknya di kelas 3. Jadi memang target saya itu anak kelas 3 minimal kalau nggak 100% dari 50% atau 70% bisa sholat. Nanti kalau sampai lulus SD nggak bisa sholat, gimana? luar biasa targetnya Pak Suwarno. Oke, Pak Suwarno sudah menjelaskan tadi media, jadi fokusnya ke media PowerPoint dan video. Kira-kira ke depan tadi memperbanyak video ya Pak ya, memperbanyak. Ada lagi nggak Pak selain memperbanyak video dan selain PowerPoint yang mau dikembangkan lagi? Mungkin metode yang saya gunakan mungkin akan lebih bervariasi lagi sambil belajar dari sana sini, browsing, materi apa media, metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengajari anak usia kelas 3 SD mengajari So, baik. Oke. Ini kan sudah di akhir semester ya Pak? Sudah di akhir semester lalu sudah di penghujung. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira target Pak Suwarno nih, targetnya untuk memvariasikan metode tadi, lalu memperbanyak media dan variasi pembelajaran, kira-kira apa? Kalau target saya minggu depan ya, tapi kalau misalnya meleset maka saya akan lakukan di awal semester. Di awal semester. Karena kan akhir bulan itu tanggal 28 ya, berarti 2 minggu ke depan sudah semester. Jadi kalau bisa dipaksakan nanti saya akan kerja mungkin seminggu depan bisa, kalau tidak bisa Lihat situasi. Oke, berarti Pak Suwarno targetnya ini minggu depan, kayaknya cepat sekali saya. Kayak ini awal semester ini. itunya apa negara nih nyari idenya dulu. Oh, nyari ide, oke. Jadi sambil nunggu kan bisa mereka ajak praktek-praktek dan sambil mengkombinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Praktik sholatnya di awal semester. Target mereka 50% bisa sholat. Alhamdulillah. Itu berarti Pak Suwarno sudah menetapkan target. Saya berharap nanti saya juga pengen lihat juga Pak. Saya pengen lihat juga. Tapi jangan menjadi beban Pak Suwarno gara-gara saya target semester depan. Tapi kan kita bisa diskusi Pak, tidak harus ada sharing, karena saya menganggap Pak Suwarno ini memang selain umurnya juga kita seumuran ya Pak ya, juga angkatannya sama. Jadi saya juga banyak belajar dari Pak Suwarno di kelas. Kemarin juga saya ikut belajar, ikut memperhatikan, ikut banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup coaching yang coaching Super Sedusi Akademi yang saya lakukan kepada Pak Suwarno. Sekali lagi terima kasih Pak Suwarno karena sudah mau saya ajak berkolaborasi dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, lalu sekarang ini adalah percakapan pasca observasi. Terima kasih Bupati juga yang mendampingi saya. Saya akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.